Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari speaker yang memiliki voice coil diameter kecil dan juga speaker yang memiliki diameter voice coil besar ya. Nah, jadi kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua speaker yang memiliki diameter voice coil kecil dan juga diameter voice coil besar? Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu, silahkan bisa simak aja video ini ya, agar tambah tahu juga untuk mengenai hal ini. Nah, bagi kalian yang mungkin lebih senior ataupun juga lebih berpengalaman, silahkan bisa koreksi aja ataupun juga menambahkan di kolom komentar ya. Nah, di sini saya mempunyai contoh speaker dengan diameter voice coil yang besar, yaitu ada speaker subwoofer dari Legacy. Ini voice coilnya 2 in, ukurannya 8 in, memiliki voice coil 2 in. Sedangkan sebagai contoh speaker yang memiliki diameter voice coil kecil, di sini ada speaker curve ya teman-teman. Speaker curve ini ukurannya 8 in, ini voice coilnya diameternya 1 in. Jadi sama-sama 8 in namun memiliki diameter voice coil yang berbeda. Yang ini 2 in dan ini 1 in. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, untuk yang pertama saya akan membahas dari yang karakteristik suara terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk speaker yang memiliki diameter voice coil yang besar itu biasanya cenderung menghasilkan suara yang lebih kuat ya. Kemudian suaranya itu lebih dalam dan juga lebih mampu menghasilkan output suara pada frekuensi rendah. Dan juga untuk speaker yang memiliki diameter voice coil lebih besar itu mampu menggerakkan con speaker dengan lebih banyak energi ya teman-teman, menghasilkan bass yang lebih kuat dan lebih nendang. Nah, jadi memang betul untuk perbandingannya untuk kedua speaker ini, memang untuk Legacy ini bisa menghasilkan frekuensi yang lebih rendah. Untuk klaim dari pabrikannya ini bisa menghasilkan sampai 31 Hz ya teman-teman, sampai 31 Hz. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang coil kecil, curve ini, bassnya memang lebih nendang yang Legacy otomatis ya teman-teman. Kemudian juga lebih dalam untuk bassnya atau karakternya. Nah, sedangkan untuk voice coil kecil, speaker yang memiliki diameter voice coil kecil itu cenderung menghasilkan suara yang lebih ringan dan lebih akurat pada frekuensi tinggi. Mereka dapat memberikan respon lebih baik pada detail audio dan suara yang lebih jernih pada frekuensi tinggi. Nah, untuk speaker curve ini memang untuk frekuensi misalkan mid-nya itu lebih detail ya teman-teman, kalau kita bandingkan dengan yang subwoofer ini Legacy. Dan juga untuk curve ini juga masih bisa menghasilkan treble. Jadi memang terbukti kalau untuk speaker yang memiliki diameter voice coil kecil itu memang handal di suara tinggi atau frekuensi tinggi ya teman-teman. Nah, itu kalau untuk dari karakteristik suara. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas dari daya tahannya ya teman-teman. Daya tahan untuk diameter voice coil besar dan diameter voice coil kecil. Nah, untuk daya tahan dari voice coil diameter besar sendiri itu biasanya memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap panas. Kemudian tegangan listrik yang tinggi. Mereka memiliki lebih banyak kawat pada gulungan sehingga mampu menangani daya yang lebih besar ya teman-teman, tanpa merusak komponen internal. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya speaker dengan diameter voice coil yang besar, itu speakernya lebih tahan terhadap panas ya teman-teman. Jadi bisa dibilang voice coilnya itu lebih dingin karena di dalamnya itu untuk gulungannya itu lebih banyak. Jadi memang untuk pembuangan panasnya juga lebih baik ya teman-teman, karena untuk speaker yang memiliki diameter voice coil besar itu biasanya juga untuk magnetnya itu sudah ada lubangnya, jadi otomatis pembuangan panasnya itu lebih baik kalau kita bandingkan dengan speaker yang memiliki voice coil yang lebih kecil. Nah, sedangkan untuk daya tahan
speaker dengan diameter voice coil kecil itu cenderung memiliki daya tahan yang lebih rendah ya teman-teman terhadap panas dan tekanan listrik. Mereka dapat lebih rentan terhadap overheat dan kerusakan jika diberikan daya yang berlebihan. Nah, itulah kalau kita lihat dari daya tahannya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas dari efisiensinya. Efisiensi dari speaker yang memiliki voice coil berdiameter besar itu cenderung memiliki efisiensi yang lebih rendah. Mereka memerlukan lebih banyak daya ya teman-teman untuk menghasilkan output suara yang sama dengan voice coil kecil. Nah, jadi untuk kita lihat dari segi efisiensinya, memang untuk speaker dengan voice coil berdiameter besar itu efisiensinya itu kalah dengan speaker yang memiliki diameter voice coil kecil. Misalkan di sini untuk Legacy ini maksimal powernya 200 watt, sedangkan yang ini cuma 100 watt. Jadi untuk masalah efisiensi untuk Legacy ini memerlukan lebih banyak daya atau memerlukan power amplifier yang lebih besar tentunya ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk speaker dengan diameter voice coil kecil itu lebih efisien. Mereka nggak memerlukan power yang terlalu besar. Nah, untuk yang selanjutnya kita lihat dari segi respon frekuensinya ya teman-teman. Nah, untuk segi respon frekuensi untuk speaker yang memiliki diameter voice coil yang besar itu umumnya memberikan respon frekuensi rendah yang lebih baik ya teman-teman. Mereka mampu menghasilkan bass yang lebih dalam dan kuat. Nah, di sini kenapa alasannya untuk speaker-speaker yang untuk handle subwoofer itu pada umumnya pasti dibekali dengan diameter voice coil yang lebih besar ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan speaker yang hanya untuk menghandle low, mid, ataupun juga high, pasti untuk speaker yang untuk subwoofer pasti dibekali dengan diameter voice coil yang lebih besar. Karena itu ya teman-teman, untuk speaker yang memiliki voice coil berdiameter besar itu bisa menghasilkan frekuensi yang lebih rendah. Nah, sedangkan untuk respon frekuensi dari si voice coil kecil itu cenderung memberikan respon frekuensi yang tinggi ya teman-teman, yang lebih baik. Mereka mampu menghasilkan suara yang lebih jelas dan detail pada frekuensi tinggi. Nah, jadi memang untuk voice coil yang berdiameter kecil itu lebih respon ke frekuensi yang tinggi ya teman-teman. Nah, itulah ya teman-teman ya, perbandingan antara speaker yang memiliki diameter voice coil besar dan speaker yang memiliki diameter voice coil kecil. Kita sudah bahasnya dari segi daya tahan, kemudian karakteristik suara, kemudian efisiensi, dan juga respon frekuensi ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian, dan silakan bagi kalian yang mungkin lebih senior ataupun juga lebih tahu bisa tambahkan atau koreksi ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.